Perkenalkan, nama saya Wafratul Atia, mahasiswa dari Unisma Malang, jurusan Ilmu Administrasi Prodi Publik. Di sini saya akan mereview kitab atau buku dari penulis Bapak Hayat dan kawan-kawan tentang hukum dan kebijakan publik. Saya akan coba menjelaskan dari bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yakni A. Manusia sebagai makhluk sosial. Yang B. Manusia, moralitas dan hukum. Yang C. Urgensi hukum dalam masyarakat. Yang D. Beberapa definisi hukum. Kemudian yang E. Tujuan hukum. Dan F. Sistem hukum. Kemudian lanjut lagi bab 2, yakni tentang kaidah hukum. Yang pertama A. Beberapa konsep hukum. Yang B. Sumber-sumber hukum. Yang C. Hukum dan kekuasaan. Yang D. Hukum sebagai persoalan keadilan. Yang E. Hukum dan disiplin ilmu lain. Kemudian lanjut lagi ke bab 3, yakni pengembangan dan penegakan hukum. Yang pertama yakni A. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang B. Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat. Yang C. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang D. Konfigurasi politik dan pengaruhnya terhadap hukum. Lanjut lagi ke bab 4, yakni histori dan terminologi kebijakan publik, yang terdiri dari yang pertama A. Histori kebijakan publik. Yang B. Terminologi dan pengertian kebijakan publik. Yang C. Kebijakan publik sebagai hasil proses kegiatan publik. Dan yang D. Hukum sebagai sarana kebijakan publik. Kemudian lanjut lagi ke bab 5, yakni proses perumusan kebijakan publik. Nah, ini ada banyak sekali subbabnya. Yang pertama yakni formulasi kebijakan publik. Yang kedua pendekatan dalam formulasi kebijakan publik. Yang ketiga metodologi dalam formulasi kebijakan publik. Yang ke D, para aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan publik. Dan yang terakhir yakni esensi nilai dalam perumusan kebijakan publik. Kemudian ke bab 6, yakni implementasi dalam kebijakan publik. Ada kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik, ada langkah-langkah dalam implementasi kebijakan publik, ada strategi dan kekuasaan dalam implementasi kebijakan publik. Kemudian yang D, respon masyarakat terhadap kebijakan publik. Yang E, peranan hukum dan implementasi kebijakan publik. Dan kemudian yang F, kebijakan publik dan kaitannya dengan penegakan hukum atau law enforcement. Yang kemudian bab 7 mengenai dengan model-model kebijakan publik. Nah, subjabnya ini banyak sekali sampai I ya. Yang pertama A, model rasional atau rational model. Yang B, model intermental atau intermental model. Yang C, model gabungan atau mixed training. Yang D, model spekulasi atau game model. Yang E, model proses atau proses model. Yang F, model elit massa atau elite model. Yang G, model kelompok atau group model. Yang H, model sistem atau system model. Dan yang I, model kelembagaan atau institutional model. Kemudian lanjut lagi ke bab 8, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini meliputi yang pertama terminologi evaluasi kebijakan publik, yang kedua tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan publik, yang ketiga beberapa bentuk evaluasi kebijakan publik, yang keempat hasil evaluasi kebijakan publik, dan yang kelima solusi yang diambil setelah evaluasi. Di bab 1 pendahuluan ini menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial, yakni hakikat manusia sebagai makhluk sosial adanya saling bergaul, aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur dari yang lain seperti lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan. Yang kedua yakni manusia, moralitas dan hukum. Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sesuai dengan dinamika hukum. Tidak akan berarti tanpa
dijiwai dengan moralitas. Yang ketiga yaitu urgensi hukum dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, hidup dalam bermasyarakat merupakan modus survivalial bagi makhluk sosial, yang artinya hidup bermasyarakat dapat melangsungkan kehidupannya. Yang keempat yakni beberapa definisi hukum. Hukum tersebut bersifat abstrak, banyak segi luasnya dari cakrawalanya, sehingga tidak memungkinkan seseorang menyatukan dalam satu rumus pengertian hukum. Yang kelima yakni tujuan hukum. Yang pertama, aliran etis bertujuan untuk mencapai keadilan. Yang kedua, aliran etiletis, yaitu bertujuan untuk kemanfaatan. Yang ketiga yakni aliran yuridis formal untuk kepastian hukum. Dan yang terakhir yakni sistem hukum. Sistem hukum juga merupakan sebuah sistem, yakni tatanan yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Jadinya hukum saling berkaitan dan berhubungan, jadi nggak bisa dilepaskan. Kemudian bab 2 menerangkan tentang kaidah hukum. Yang pertama, beberapa konsep hukum. Beberapa konsep hukum ini merupakan prinsip-prinsip yang terkait dalam hukum. Yang kedua, sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini ada 5 dasar. Yang pertama sebagai asas hukum. Asas hukum ini dari pemula, kemudian dari kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang. Dan yang ketiga, sebagai sumber berlandasnya hukum secara formal. Yang keempat, sebagai sumber yang dapat mengenal hukum. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan ini, baik buruknya kekuasaan, harus diukur dengan fungsi dan tujuannya terlebih dahulu. Karena itu, sebelum kita melakukan kebijakan hukum dan kekuasaan, kita ukur dulu fungsi dan tujuannya. Kemudian lanjut lagi yang keempat, yakni hukum sebagai persoalan keadilan. Hukum sebagai persoalan keadilan ini membicarakan tentang hubungan antar manusia, kemudian keadilan akan terjadi dan sama-sama saling berhubungan. Lanjut lagi pada bab 3, yakni bab pengembangan dan penegakan hukum. Di bab ini ada 4 subbab. Yang pertama, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya ini merupakan suatu rangkaian dari konsepsi abstrak, yakni nilai-nilai sosial yang terhimpun dalam suatu sistem sebagai pendorong perilaku manusiawi dalam interaksi sosial. Yang kedua yakni hukum sebagai alat pembaruan masyarakat. Dalam pembaruan masyarakat ini mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandangnya yang tidak sesuai, dan menciptakan hal-hal yang baru. Yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antaranya 1. Faktor struktural, 2. Faktor substantif, yang ketiga faktor kultural. Yang keempat, konfigurasi politik dan pengaruhnya terhadap hukum. Ini bahwasannya hubungan tolak tarik antara politik dan hukum. Oleh sebab itu, hukum yang terpengaruh oleh politik karena substansi politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Nah, lanjut lagi ke bab 4, histori dan terminologi kebijakan publik. Di antaranya yang pertama, histori kebijakan publik ini sejarah tanpa ilmu pengetahuan politik yang tidak ada hasil apa-apa kalau tanpa didasari oleh dasar kebijakan. Yang kedua yakni terminologi kebijakan politik publik, berarti keterampilan pemerintahan. Yang ketiga,
kebijakan politik sebagai hasil proses kegiatan politik ini menghasilkan sebuah keputusan bersama dalam institusional politik. Yang keempat, hukum sebagai sarana kebijakan publik. Karena itu, hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada bab 5 ini menjelaskan tentang proses perumusan kebijakan publik. Yang pertama yakni formasi kebijakan publik. Ini menentukan alasan dan tujuan organisasi dalam pengesahan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua yakni pendekatan dalam formasi kebijakan publik meliputi pendekatan kekuasaan. Yang ketiga, metodologi dalam formulasi kebijakan publik yang kuantitatif dan ada beberapa teknik yang dipakai. Yang pertama, CBA, yang kedua, perkiraan ekonomis, yang ketiga, perencanaan finalis, yang keempat, operasional reserve, dan yang keempat, para aktor yang berpengaruh dalam formasi kebijakan publik merupakan pegawai-pegawai pemerintahan. Dan yang kelima, esensi nilai dalam perumusan kebijakan publik. Ini akan menyangkut hakikat, perseptik, sikap, dan perilaku. Bab 6 ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik. Ada beberapa subbab. Yang pertama, kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik ini manfaatnya ada di dalam gerak ilmu pengetahuan. Yang kedua, langkah-langkah dalam implementasi kebijakan publik ada 3 cara. Yang pertama, interpretation, yang kedua, organization, dan yang ketiga, application. Selanjutnya yang C, strategi dan kekuasaan dalam implementasi kebijakan publik ini mewujudkan tujuan yang terkandung di dalam kebijaksanaan tersebut. Dan yang ke D, respon masyarakat terhadap kebijakan publik ini berhasil dan tergantung pada partisipasi masyarakat. Dan yang E, peranan hukum dalam implementasi kebijakan publik ini sebagai sandaran legitimasi yuridis sekaligus sebagai patokan dalam setiap tahap dalam proses implementasi. Selanjutnya yang F yakni kebijakan publik dan kaitannya dengan penegakan hukum. Ada 3 hal pokok yakni legitimate, 2 prosedural, yang ketiga substansi. Bab yang ketujuh yakni menjelaskan tentang model-model kebijakan publik. Saya sebutkan aja satu persatu ya. Yang pertama, model rasional atau rasional model. Yang kedua, model incremental atau incremental model. Yang ketiga, model gabungan atau mixed scanning. Yang keempat, model spekulasi atau game model. Yang kelima, model proses atau proses model. Yang keenam, model elit massa atau elit model. Yang ketujuh, model kelompok atau grup model. Yang kedelapan, model sistem atau sistem model. Yang ke-9, model kelembagaan atau institusional model. Bab ke-8 yakni evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, mengenai dengan terminologi evaluasi kebijakan publik merupakan unsur dari fungsional kegiatan pengembangan kebijakan. Yang kedua yakni tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan publik. Ini memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yang C, beberapa bentuk evaluasi kebijakan publik ini tentang efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan. Yang keempat, hasil evaluasi kebijakan publik. Ada 3 tahap. Yang pertama, persetujuan, yang kedua pengesahan, yang ketiga pelaksanaan. Dan yang terakhir yakni solusi yang perlu diambil setelah evaluasi. Dari solusi tersebut, hasilnya dari kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan akan diterima atau dibiarkan. Terima kasih. Saya akhiri, saya sebagai mahasiswa Unisma, mohon maaf kalau ada salah kata saya dalam menyampaikan informasi atau referensi dari buku yang dikarang oleh Pak Hayat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.